ini presiden lu gitu. Iya. Terus orang pas gue naik taksi, "Shh, kenapa gitu? Kita nggak boleh nggak kritik presiden." Oh gitu. Gitu. Gue baru pertama kali datengin sebuah kota, orangnya pengennya marah terus. Gue nggak ngerti kenapa, apakah itu ada kaitannya sama iklim ya? Mungkin karena panas orang suka marah gitu. Tapi beneran marah terus. Gue tuh di sepanjang jalan kayak mereka kalau nggak ngomong nggak marah tuh kayak nggak happy gitu. Gue nggak pernah ngelihat pemandangan segila itu dengan gunung-gunungnya, terus juga orang-orangnya ya, dan experience yang lo dapet di sana tuh menurut gue lo dapetin di tempat lain tuh sulit. Salah satunya berkuda, tapi dengan view gunung. Wah itu, wow. Sebenarnya aurora tuh ada setiap hari, bahkan ketika siang pun ada. Oke. Tapi yang membatasi mata kita melihat adalah cahaya. Jadi cahaya aurora itu kalah sama cahaya matahari. Nyokap gue selalu bilang, nggak ada salahnya menjadi baik. Hidup tuh cuma sekali. Jadi Adam tuh harus menjalankan hidup sebaik-baiknya. Jangan pernah jahat sama orang, karena satu musuh tuh terlalu banyak, Dam. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada temanku, Sadam, JPG. Wede, akhirnya ke Suara Berkelas, Sadam. Benar. Udah lama banget ya, pengen banget gue datang ke sini karena wah, gila sih gue lihat YouTube lu keren banget sih. Aku udah cocokin jadwal sama Sadam itu sejak tahun lalu. Tapi karena aku lihat nih orang kayak ke negara A, B, C, D setiap hari. Dan jadwal lu di Indonesia itu cuma 1 hari doang. Besok berangkat lagi. Bener. That's why hari ini suatu kehormatan bagi gue udah bisa menculik lu datang ke Suara Berkelas. Dam, pertanyaan sederhana sebelum kita masuk ke obrolan yang sangat-sangat berkelas hari ini. Apa negara pertama yang muncul di kepala lu kalau gue sebutin kata ini ya? Oke. Overrated. Aduh susah lagi sebenarnya. Tapi gue bisa bilang Swiss. Why? Karena sebenarnya ya gue ngelihat banyak yang lebih ataupun mirip-mirip kayak Swiss gitu. Dan Swiss tuh kalau orang Indonesia kan melihat Swiss tuh sesuatu yang mewah, indah sekali dan sebagainya. Benar. Ya. Tapi menurut gue pribadi ada opsi-opsi lain selain Swiss yang tidak kalah indahnya. Gitu. Jadi gue ngelihat overrated untuk Oke, Swiss. mungkin karena juga di-combine sama harga kali ya. Itu juga sih. Underrated. Kyrgyzstan sih. Wow, gue sering dengar itu. Kenapa menurut lo? Menurut gue itu, gue nggak pernah ngelihat pemandangan segila itu dengan gunung-gunungnya, terus juga orang-orangnya ya, dan experience yang lo dapet di sana tuh menurut gue lo dapetin di tempat lain tuh sulit. Salah satunya berkuda, tapi dengan view gunung. Wah itu, wow. Dengan budget 20 juta make sense gue kesana? Sangat make sense. Gue waktu itu tahun 2022 ya, 2022 atau 2023, itu gue selama 3 minggu sama teman-teman gue cuman habis 22 juta. Itu gue udah Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan. Wah. Sudah all in. Oke. Makanya gue bilang underrated. Yang sama Dimas waktu itu ya? Betul. Kyrgyzstan. Nggak aman. Mesir. Oke, nggak expect. Kenapa Mesir? Jujur karena scam di mana-mana sih, dan mereka tuh berusaha gimana caranya gitu loh, ngebuat lu tuh tertipu. Jadi menurut gue untuk orang yang mungkin jarang traveling ya, kesana tuh akan sangat amat ngedrain energi lu, sangat. Bahkan gue yang udah berkunjung ke beberapa negara ya, itu gue lelah banget di sana. Karena secara mental gue diuji terus kayak, gue kan orangnya sebenarnya gue kalau ketemu scammers gitu gue ngelawan. Iya, gue pernah nonton konten lo yang ngelawan ya. Iya, gue selalu ngelawan gitu loh. Cuman gue biasanya setiap negara tuh paling ketemu 1 sampai 2. Tapi ini enggak di Mesir. Bahkan sampai ada slogan atau kata-kata lah di orang-orang sana yang terkenal gitu. Di Mesir ini terbagi jadi 2 orang. Ya, lo kalau ketemu orang yang baik, sekalinya baik tuh baiknya kayak Nabi Musa. Tapi sekalinya jahat, jahatnya udah kayak Fir'aun. Oke. Alright. Aman. Gue bisa bilang Jepang. Gak usah jelasin kenapa kali ya. Gak usah dijelasin kenapa. Ramah. Uzbekistan. Oke, menarik. Kenapa?
Jadi waktu gua ke sana gitu ya, orang-orang di sana mungkin jarang melihat turis ya, karena Uzbekistan kan seingat gua ya, itu baru benar-benar terbuka ke publik tuh 2018. Dan turis jarang sekali ke sana. Jadi ketika mereka melihat kita, wah itu luar biasa ramahnya. Kita diajakin masuk ke dalam rumahnya gitu kan, disediain teh, makanan apa semua gitu. Bahkan sesekali kayak kita belanja, terus, berapa? Wah nggak usah, buat lo aja. Dia bilang kayak gitu. Saking gitu. ramahnya. Kalau nggak salah konten lo yang makan kambing ya? Kuda. Oh kuda, sorry. Iya, Kuda. Uzbekistan terkenal dengan Iya, kuda. iya. Itu best. Nggak aman udah. Ramah udah. Paling bersih. Paling bersih. Kayak negara tetangga kita sih. Sebenarnya itu gue antara Singapura atau Jepang. Tapi gue suka Singapura sih untuk kebersihan. Karena makin kesini gue ngelihat Singapura tuh bukan cuman sebagai tempat yang aman dan nyaman, tapi bener-bener sebagai negara yang bersih banget. Paling kotor. Aduh. India lagi. Tapi jujur deh, konten lu paling viral India kan? Iya. Karena gue ngelihat mungkin ada hubungannya dengan market kali ya. Oke. Gitu, orang Indonesia tuh suka banget sama sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik gitu loh. Iya. Jadi ketika gue ngepost tentang India, gue datang ke sisi India yang bagus dan sisi India yang tidak bagus ya. Oke. Gue explore dua-duanya kan gitu. Ketika konten gue keren banget ya, itu di Jaisalmer tuh, Udaipur, itu keren-keren banget, gak viral. Giliran gue bikin konten makan bawang merah, ya kan, makan bawang merah, terus gue datang ke tempat-tempat yang ngaduk-ngaduk pakai tangan, itu viral. 12 juta yang nonton, 15 juta gitu. Tapi, aduh, untuk kebersihan ampun sih. Oke. Itu parah sih. Oke. Termiskin. Burundi sih. Iya, gue tahu lagi, Burundi. Iya, itu waktu gue kesana tuh, jujur gue kasihan karena gue sempat datang ke salah satu tempat rumah warga gitu ya. Terus gue nanya ke orang lokalnya, bahkan di sini katanya banyak anak kecil tuh meninggal karena nggak bisa makan. Itu. Terus waktu gue kesana tuh, wah jalannya hancur banget. Oh yang full debu. Full debu, itu merah di mana-mana. Dan ada yang motor 5 kali ya. Iya gue ingat. Ya itu beneran baru pertama kali tuh gue lihat tumpuk 5. Biasanya cuma tumpuk 3 maksimal 4, di sana tumpuk 5. Wah, tapi Burundi sih menurut gue chaos banget sih. Bukan cuma miskin tapi itu negara chaos sih. Dan gue pernah ngecek bahwa memang Burundi tuh secara GDP ya, itu salah satu yang termiskin di dunia. Tuh. Termewah. Mewah ya, gue ngeliat Dubai sih. Karena gue pas pertama kali datang ke Dubai, gue ngerasa ini negara Timur Tengah nih gitu loh. Karena kan orang kalau lu suka baca buku ya dari dulu kan, kita tuh selalu menganggap negara Timur Tengah adalah negara yang bangunannya tuh dari tanah liat, rumah-rumah kecil dan sebagainya gitu. Tapi pas gue pertama kali ke Dubai, mana rumah itu gitu loh. Jadi bangunannya gede-gede banget semuanya, ya. Jadi Dubai sih. Ya. Jatuhnya kalau negara dia Dubai Uni Emirat Arab ya? Setahu gue Uni Emirat Arab. Iya. Ya. Tapi semua orang tahu Dubai itu loh. Iya. UAE. Korupsi. Kayaknya ya menurut gua ya. Iya. Selama gua di sana kayak Uganda deh. Uganda. Oke, iya gue sering dengar lagi. Uganda karena pas gua kesana katanya presidennya aja udah nggak ganti puluhan tahun. Oke. Terus pas gua kesana, ampun jalanan. Kalau lu pergi ke Himalaya, jalanan gunung wajar hancur. Tapi ini jalanan kota hancur. Ya kan? Sampah di mana-mana. Terus bahkan gua nanya nih kan, kayak, nih kalau gua ngekritik kayak, oh ini presiden lu gitu. Iya. Terus orang pas gua naik taksi, kenapa gitu? Kita nggak boleh ngekritik presiden. Oh gitu. Gitu. Udah nggak lama tiba-tiba pas gua lewat lewatin lampu merah, ini kita supir taksinya ngeliatin lampu merah pas hijau jalan. Oke. Tiba-tiba kita diberhentiin sama polisi. Nanti intinya dia ngomong kayak lu ngelanggar lampu merah. Terus dia ngomong, enggak ini lampu hijau bla bla bla. Enggak, lu lampu merah yang langgar, dia bilang kayak gitu. Enggak gitu. Tanya aja nih gue bawa tamu, tanya aja saksi. Kita bersaksi. Bener kok gitu. Ya udah cepet lewat 50.000 aja 50.000. Gitu. Dan selama gue lewat itu kita diberhentiin 2-3 kali.
Dan semuanya minta duit. Wah. Itu kayak setiap orang-orang yang ada di Uganda udah skeptis satu sama lain ya. Tapi nggak ada power untuk tadi melawan si aparatur itu ya. Pas gue pakai supir yang semacam antar kotanya, dia sempat ngelawan gitu. Gue nggak mau nih 20.000, 10.000 aja, dia bilang gitu. Ya udah pergi, dia bilang kayak gitu. Dia ambil 10.000 tetap. Tapi kalau yang di kota mungkin dia lebih takut kali atau gimana gitu. Dia ngasih aja jadinya. Gokil si Uganda. Tapi dia termasuk negara miskin kan? Miskin sih. Disiplin. Gue ngeliat Jepang sih. Waktu kayak bahkan ya kan lo telat Shinkansen telat beberapa detik aja mereka minta maaf. Yeah. Itu. Tapi gue kadang ngeliat disiplinnya Jepang tuh udah kayak robot ya. Mereka tuh ya kadang benar-benar kayak cuma nunduk gitu jalan gitu. Yeah. Kayak nggak aware sama sekitar gitu. Tapi gue melihat itu sebagai bentuk kedisiplinan sih. Lu pernah ke Mongolia? Belum pernah. Oh, gue pernah baca salah satu artikel yang bilang orang Mongolia disiplin juga. Tapi that's why gue tanya lu gitu. Iya, tapi menurut gue kayaknya sih iya ya. Karena pas kalau lu nonton 100 Physical Asia, itu orang Mongolia kan, gue melihat mereka semua tuh dari semangatnya, kegigihannya, itu udah kelihatan banget bahwa mereka tuh orang yang disiplin sih. Tuh kalau lu nonton kan tuh, wah gila-gila banget tuh. Mau cewek, mau cowok, wah. Apalagi kan di sana terkenal gulat kan. Gue kira lu pernah ke Mongolia. Belum, harusnya tuh tahun lalu. Oke. Tapi batal karena gue lebih memilih ke Afrika. Oh iya. Penipu. Walaupun tadi gue udah tanya sesi agak Mesir gitu, tapi gue yakin ada jawaban lain. Mungkin gue pernah kena scam di Kazakhstan ya. Tapi gue nggak ngelihat dia semua warganya penipu ya. Tapi menurut gue untuk negara yang baru banget dibuka ke publik, Kazakhstan tuh kayak 5 tahun 6 tahun terakhir ini baru naik banget ya. Itu di daerah wisatanya tuh banyak scam. Waktu gue pertama kali mendarat itu gue langsung kena scam. Tuh. Tapi gue nggak bisa bilang Kazakhstan nomor 1 sih, karena gue tetap merasa Mesir sih masih nomor 1. Alright. Culture shock? Culture shock mungkin lebih ke arah culture shock ya. Recall dulu. Ya. Kayaknya ya. Mungkin bisa gue bilang Vietnam ya. Tuh, tapi lebih ke arah kan Vietnam nih sebenarnya tetangga sama kita ya. Gitu. Tapi ternyata cara hidup mereka, cara berbicara bahasa mereka gitu. Terus cara mereka berinteraksi gitu ya. Jadi waktu gue kesana gue mikir Indonesia nih udah paling chaos dari segi transportasi ya. Kan Indonesia tintinnya lumayan gitu. Wah, waktu di Vietnam lebih kacau cuy. Ini lampu lagi hijau, gue nyebrang gitu kan. Nggak ada, orang tetap aja jalan. Padahal gue jelas-jelas hijau nih lampu jalan gue gitu loh. Nggak ada, nggak ada yang berhenti. Bahkan waktu gue cek bule-bule juga ngomong bule-bule, wah mereka nggak pernah nemu transportasi ya di jalan yang paling chaos tuh Vietnam. Gitu. Iya. Bahkan waktu gue kesana juga bahasa Inggrisnya rata-rata orang pada nggak bisa jadi. Iya, itu juga termasuk sih sebenarnya ya, karena waktu gue kan biasanya umumnya ya kalau lu datang ke tempat turis seenggaknya itu mereka ada yang paham bahasa turis lah, ya kan gitu. Meskipun sedikit, gue juga sebenarnya setiap gue datang ke suatu negara seenggaknya gue bisa bahasa mereka tuh bahasa yang akan gue pakai banget gitu. Ya mungkin kayak bahasa-bahasa ya kan kalau Jepang misalnya konnichiwa, arigato dan sebagainya, begitupun Vietnam kan. Nah cuman problemnya orang Vietnam itu pas gue kesana ke daerah-daerah wisatanya mereka sama sekali kebanyakan tidak bisa. Dan itu cukup ngebuat gue stres karena banyak destinasi yang gue datengin itu nggak ada internetnya. Akhirnya apa? Ya bahasa tubuh. Ya kan? Bahasa tubuh gitu loh. Kayak main bola jadi. Iya, jadi kayak set gitu kan. Kayak misalnya kayak ngomong kayak waktu itu gue pengen datang ke Goa gitu kan. Bingung kan ngomongnya gimana? Gue cuma ngomong gue yang gitu-gitu doang tuh. Paham akhirnya? Dia ngomong kayak dia bingung. Akhirnya gue jelasin lagi waktu itu kayak
Gue gitu. Dia baru gitu. Jadi sebenarnya sih banyak cara menurut gue ya, traveling tuh sebenarnya sekarang lebih mudah dibanding dulu ya, karena dulu kan mungkin akses terbatas, ya internet juga lebih sulit gitu. Kalau sekarang ya menurut gue lebih mudah lah. Tapi tetap ada culture shocknya. Ya, wow, seru banget, nggak kerasa udah 10 menit di atas kita ngomongin hal yang simple banget, satu kata tapi lu bisa jawab semuanya. Kita pindah ke kota ya, tadi udah kita ngomongin negara. 3 kota di dunia yang lu udah pasti nggak mau balik lagi, nggak akan balik lagi. Delhi. Pertama Delhi. Oke. Karena menurut gue itu terlalu chaos untuk satu kota. Itu terlalu chaos. Ya kan? Karena gue tuh ngelihat sebenarnya beberapa negara ya, ibu kota kan pasti umumnya rame ya. Tapi menurut gue Delhi tuh bukan rame yang dalam tanda kutip rame kota gitu loh, tapi rame kerusuhan gitu. Orang yang hidup di sana tuh mungkin karena salah satunya ada korelasi antara kemiskinan dan juga penduduk ya. Di sana kan India banyak banget ya. Jadi orang-orang di sana tuh sebisa mungkin heboh, buru-buru dan berusaha untuk menipu. Beneran, kayak aduh pusing juga ya waktu di sana tuh, parah sih. Kayak nggak bisa main full di sana ya? Nggak bisa. Kedua, kayaknya gue bisa bilang Bujumbura ya. Itu Burundi. Oke, Burundi lagi. Tapi spesifik ibu kotanya bukan? Bukan harusnya. Bujumbura tuh karena menurut gue, jadi ini pas gue pertama kali masuk Burundi, ya kan, itu kan kita lewat jalan lah ya, gitu. Nah waktu itu pas gue datang lewat imigrasi jalan, kita ngurus visa, harusnya itu kita dapat cap stempel visa. Gitu. Tapi waktu itu kita mikirnya kayak, oh iya nih udah nih, kita udah dicap, apa kita lewat kan. Gitu. Pas kita sampai Bujumbura, gue pengen ngurus internet, kita nggak dikasih. Karena dia bilang, lu nggak punya visa, gimana lu cara masuk ke sini? Lah, ini gue masuk, gue bilang gitu. Kemarin ini bukti pembayarannya mana? Kok nggak ada stempel visanya? Gitu. Nggak mungkin ada, dia bilang gitu. Terus akhirnya kita nggak bisa beli kartu. Karena kita dianggap nggak ada stempel visa. Gue bingung kayak, gila, gimana cari gue masuk satu negara, tapi dibolehin masuk sama imigrasinya, tapi gue nggak dapet stempel. Terus gue apa di sini gitu loh. Jadi waktu gue di Bujumbura kita nggak bisa ngapa-ngapain. Manggil taksi susah, gitu kan. Mau beli sesuatu juga susah. Tuh, itu Bujumbura sih. Oke, ketiga deh. Kairo. Maaf ya Mesir. Maaf ya Mesir. Tapi menurut gue Kairo chaos sih. Tapi di luar dari Kairo menurut gue Mesir cantik sekali. Ya Kairo doang yang menurut gue chaos. Gue baru pertama kali saat datengin sebuah kota, orangnya pengennya marah terus. Gue nggak ngerti kenapa, apakah itu ada kaitannya sama iklim ya? Mungkin karena panas orang suka marah gitu atau apa. Tapi beneran marah terus. Gue tuh di sepanjang jalan kayak mereka kalau nggak ngomong nggak marah tuh kayak nggak happy gitu. Pas gue nanya temen gue yang nganterin gue kayak, ini orang Mesir emang gini? Iya bang, emang cara ngomong mereka semua kayak gitu. Serius loh? Itu cara ngomong mereka biasa? Iya bang gitu. Ya meskipun ada emosi-emosinya, tapi abis itu mereka pasti ya udah santai aja lewat gitu aja. Gitu. Makanya pas gue datang ke sana mobil-mobil tuh penyok-penyok. Ini mobil penyok nggak dibenerin. Enggak, karena mereka karena tabrakan-tabrakan kecil-kecil udah biasa. Buat gue yang orang Indonesia yang datang ke tempat kayak gitu ngedenger klakson, ngedenger orang ribut kayak wow. Kayak perlu deh untuk latih mental kali ya. Mental lu sih. Coba deh, kalau misalnya tadi lu ambil kesimpulan, karena Sadam bilang ini gue nggak mau coba, mungkin lu harus coba dulu, baru ada kesimpulan gitu ya. Bener. Kita balik sekarang, 3 kota di dunia yang lu akan datang lagi, yang lu bisa aja datang ke sini berkali-kali. Yang pertama, gue Osaka. Wah, gue sesuka itu sama Osaka karena orang kan selalu bilang kayak, wah Tokyo the best gitu. Tokyo the best. City-nya. Osaka itu menurut gue dua-duanya. Jadi orang Osaka tuh menurut gue lebih vibing dibandingkan orang Tokyo. Gitu. Itu gue bisa lihat dari kehidupan malamnya. Gitu. Mereka lebih santai dan sebagainya. Dan menurut gue dari Osaka lu bisa datang ke kota-kota sampingnya yang nggak kalah cantiknya. Kan kalau Tokyo lumayan jauh ya. Sedangkan dari Osaka bisa ke Nara, bisa ke Kyoto, bisa ke Kobe.
Osaka. Ya. Kedua, gue suka banget sama Rovaniemi lagi. Itu Finlandia. oke. Jadi waktu kemarin tuh Aurora kan, gue Aurora trip gitu. Terus gue ngeliat Rovani kayak negeri dongeng, full salju semua di mana-mana. Terus gue berasa kayak lagi ada di dunia-dunia Disney. Kemana-mana tuh kayak wah salju gitu, wah terus malamnya auroranya wow sekali. Jadi Rova tuh salah satu kota dari banyaknya kota di dunia ya, itu chances lu untuk ngelihat aurora tuh tinggi sekali. Selama gue 1 minggu di sana, itu gue setiap hari ketemu aurora. Wow, itu indah banget sih. Tapi kayak lu pernah cerita deh, aurora itu kan ada karena lapisan apa ya? Iya, jadi sebenarnya aurora tuh ada setiap hari. Oke. Bahkan ketika siang pun ada. Oke. Tapi yang membatasi mata kita melihat adalah cahaya. Jadi cahaya aurora itu kalah sama cahaya matahari. Oh, oke. Ya kan? Jadi sebenarnya ketika siang dia ada, tapi karena cahaya matahari lebih terang, dia tidak terlihat. Makanya waktu terbaik melihat aurora adalah malam hari dan tidak ada awan. Tapi banyak orang Indonesia sini salah nih. Mereka selalu mikir melihat aurora waktu terbaik adalah ketika winter. Dan orang Indonesia selalu datang November, Desember. Padahal November, Desember kalau di sana itu adalah musim masih sedang berawan. Banyak salju. Oke, baru tahu. Iya, jadi salah. Makanya waktu terbaik sebenarnya untuk melihat aurora itu adalah Februari dan Maret. Makanya ketika gue kemarin pergi, gue setiap hari ketemu. Oke. Dicatat ya teman-teman ya. Yang lagi nabung untuk lihat aurora Februari dan Maret. Iya. Tapi takutnya gara-gara lu bilang kayak gini, udah penuh tuh aurora. Transportasinya tinggi, awannya ada. Tapi sebenarnya ada cara-caranya. Okay. Ada cara-caranya. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram gue gitu loh. Kayak bisa dicari lah. Aurora tuh bisa dicari menurut gue. Ya. Jadi bahkan kalau ketika satu tempat itu gelap, ya berawan, kalian bisa nyetir 3-4 jam datangin satu tempat yang tidak ada awan dan itu terlihat banget. Ya. Ketiga, gue penasaran nih ketiga. Gak tau kenapa ya, gue suka banget sama ini kota sih, Hanoi. Agak plot twist sih. Iya, kan love hate kan sama Vietnam kan. Tapi gue suka banget Hanoi. Oke. Tapi ketika musim dingin. Okay. Itu ketika mulai November sampai Februari lah ya. Itu gue suka banget Hanoi. Jadi Vietnam itu memang bikin gue culture shock ya. Kayak warganya atau apa itu semua. Tapi aduh di sana tuh enak banget buat slow living. Ya, kayak lu pagi-pagi ngopi, ya kan, terus makan banh mi. Iya. Ya kan? Dan di sana murah banget. Semurah itu gitu loh, kayak bahkan ada hostel masih harganya 75.000. Tuh, jadi gue akan balik lagi ke Hanoi. Itu spesifik tuh. Kota-kota Vietnam yang lain gue kurang tertarik sih. Hanoi, alright. Dam, tapi kan semua orang yang udah dengerin podcast ini sampai di menit ke-20-an ini, mereka kan mikir, wah ini Sadam udah keliling dunia segala macam, wah enak banget jadi Sadam gitu. Gue mau tarik balik dulu karena gue percaya orang-orang yang berkelas, orang-orang yang datang ke Suara Berkelas ini pasti connecting the dots sama pengalaman-pengalaman masa lalunya. Pasti kalau dikumpulin puzzle nih orang bukan berarti traveler doang gitu ya. Betul. Yang gue tahu lu orang backgroundnya lu guru sejarah juga, lu juga pemain bola dulunya, dan that's why gue yakin nih Sadam dia punya banyak hal yang kemudian nge-create siapa Sadam hari ini, dan gak ada yang bisa ngalahin Sadam karena dia jadi dirinya sendiri gitu. Apa yang gue nggak tahu, apa yang teman-teman nggak tahu, untuk teman-teman di sini aware bahwa lu itu bukan lu hari ini, bisa jadi lu ke depan adalah kumpulan-kumpulan dari apa yang lu create hari ini. Wah, gue jujur suka banget sih sama pertanyaan ini karena gue salah satu orang yang percaya bahwa manusia tuh butuh proses. Oke. Ya, lu nggak mungkin jadi B kalau nggak ada A. Dan jujur aja banyak orang yang ngeliat konten gue tuh sekarang dan mereka merasa, wah gue pengen jadi Bang Sadam. Wah lu keren banget bang gitu, cita-cita gue jadi lu gitu. Bahkan ada sebuah tagline ya, itu gue sempat nge-slang dikit. Jadi kalau lu tahu SpongeBob ada Larry namanya, kan dia suka ngomong hidup seperti Larry gitu. Nah itu gue ganti jadi hidup seperti Sadam. Karena gue pengen ngebawa bahwa hidup tuh harus sebaik-baiknya, se-enjoy-enjoynya. Nah tapi orang nggak ngelihat bahwa proses gue untuk sampai sini tuh panjang sekali.
Gitu. Bahkan tadi kan sempat lu mention bahwa gue ini dulu atlet kan. Iya benar. Jadi orang tuh melihat, gila bang lu kuat banget fisik lu ya gitu. Kok lu bisa traveling tanpa henti dan sebagainya. Karena gue ada background dulu tuh gue pemain sepak bola. Tuh, dan itu levelnya bahkan gue udah jatuhnya level timnas Indonesia. Gue udah ngikut sampai U13, U14, U16, U17 gitu. Jadi dari segi fisik gue sangat mumpuni untuk mendatangi tempat-tempat yang mungkin orang pada umumnya tuh sulit untuk kesana. Kayak baru-baru ini gue baru dari Socotra. Yaman. Itu jujur itu adalah level adventure yang menurut gue tuh udah 9 dari 10. Lo tidur di tenda, mandi susah, ya. Mau pup harus gali sendiri gitu kan. Terus kebetulan juga tadi gue ada background sebagai guru. Yang dimana dari dulu tuh gue suka banget sama bahasan-bahasan yang berbau sejarah, sosiologi gitu. Karena gue ngelihat dunia tuh terbentuk, ya kan, cerita tuh terbentuk karena adanya sejarah. Dan nggak tahu kenapa dari gue atlet, tiba-tiba gue juga guru, ya kan, sejarah dan sosiologi. Ditambah waktu gue berhenti jadi atlet, itu gue sempat banting setir, diajakin om gue, udah yuk, kamu ikut saya jadi foto aja. Oke. Gitu. Jadi gue sama sekali nggak ada background foto. Gue nggak ngerti apa itu konten, nggak ngerti sama sekali. Jadi 2016 om gue ngajakin, ayo udah ikut gue foto wedding. Itu gue belajar dari megangin lampu. Gitu. Gue belajar dari megangin lampu. Gue ngikut dia keliling kemana-mana selama 1 tahun, dan gue baru setelah 1 tahun gue baru megang kamera. Dan itu pun gue jadi kamera asisten ketiga. Yang kamera, yang hasil fotonya nggak pernah dipakai. Gitu. Jadi nggak tahu kenapa dari gue atlet, terus gue loncat ke ngajar sejarah sosiologi. Abis itu gue jadi fotografer wedding. Ditambah ada satu juga, yaitu adalah gue kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang ngebuat gue bisa ngambil keputusan sangat cepat. Dan bisa gue ngambil sebuah analisis yang sangat baik. Makanya dari 4 puzzle itu akhirnya jadilah Sadam JPG sekarang. Wow, that's a specific knowledge namanya. Yang dimana kalau lu cari, gue butuh fotografer, videografer, content creator, orang yang paham sejarah, orang yang paham hukum. Oh gue tahu nih ada Sadam gitu. Itu yang menurut gue teman-teman yang nonton ini tuh harus punya specific knowledge, yang dimana lu tidak bisa dikalahkan, yang dimana lu tidak mungkin miskin. Karena uang akan datang ke lu gitu, dalam berbagai cara. Itu gue setuju. Dan gue percaya ada satu hal ya dalam hidup gue punya moto hidup ya, bahwa ketika kalian punya mimpi, ambisi, dan doa tanpa henti, itu kalian gak akan terkalahkan. Itu kalian gak akan terkalahkan. Itu adalah combo yang selalu gue percaya, bahwa kalau mimpi lu belum diketawain orang, berarti mimpi lu tuh belum setinggi itu. Jadi waktu gue kecil, gue manusia yang penuh mimpi gitu loh. Bahkan waktu gue ngomong, iya mimpi gue tuh, waktu dulu ya kecil ya, iya mimpi gue tuh pengen ngeliat Giza gitu. Dan jujur, dan ini gue jarang buka sih ke orang-orang gitu loh, bahwa kehidupan gue waktu dulu tuh sangat amat tidak memadai gitu loh. Kayak bahkan gue harus bekerja dari umur 13 tahun. Tuh, bahkan gue dulu untuk membeli nasi kuning, itu gue harus buka just tip kantin yang gue dihargai 500 perak. Itu. Jadi menurut gue ya, Sadam yang sekarang tuh banyak banget puzzle-puzzle dan masa-masa yang harus gue lewatin, yang bisa gue bilang ya berat gitu loh. Yang akhirnya ngebuat gue punya mental kayak sekarang gitu loh. Jadi bisa dibilang hidup gue gak mudah. Tapi karena hidup gue yang tidak mudah itu, akhirnya terbentuklah Sadam. Bahkan dulu tuh gue takut masuk ke Indomaret. Tapi bukan takut karena ada yang gebukin ya. Tapi takut gue gak sanggup beli apa-apa. Karena dulu tuh pada masa itu keluarga gue bisa dibilang sangat tidak mampu. Bahkan dulu gue pulang kampung harus berhempet-hempetan sama 16 orang. 16 orang? Iya, 16 orang. Kayak kita tuh harus dalam satu mobil kecil di belakang, demi kita bisa sampai ke kampung. Mobil terbuka? Terbuka. Oh, kayak pick up? Iya, kurang lebih kayak gitu. Terus yang bikin sedihnya lagi tuh, tapi jadi pembakar semangat adalah, meskipun gue miskin pada masa itu, tapi keluarga gue tuh gak pernah miskin dari segi kasih sayang. Ya, keluarga gue tuh selalu bilang bahwa
terutama ayah gue, nggak apa-apa, papa pendidikan ala kadarnya. Tapi anak-anak papa itu semua harus lulus kuliah. Jadi dari kecil itu gue bisa dibilang gue cukup rajin. Itu gue selalu masuk 3 besar. Makanya waktu itu 6 SD ya, gue inget ya, waktu 6 SD gue cuma minta hadiah ulang tahun gue tempat pensil. Karena gue nggak tahu orang tua gue tuh sanggup atau enggak gitu. Jadi gue cuma bilang, "Pah, Mah," gitu. "Nanti kalau ada ranking 1, beliin Adam tempat pensil ya." Gitu. Karena pada masa itu tuh bener-bener sedih sih kalau diinget-inget ya gitu loh. Iya. Oke. Sedih gitu. Bener-bener masuk Indomaret aja tuh gue dulu takut gitu loh. Jadi satu-satunya yang membuat gue melangkah sejauh ini tuh sebenarnya karena gue punya kakak-kakak gue punya orang tua gue yang bener-bener Masya Allah banget sih dari segi suportifnya. Wah. Itu hebat banget sih. Dan gue relate sama cerita lu tadi karena ada masanya ketika anak kecil itu mimpinya itu nggak terlalu besar atau dibatasi karena dia paham situasi keluarganya. That's why ketika lu tadi bilang gue sesimpel pengen kotak pensil itu bukan karena lu pengen kotak pensil, tapi lu tahu bahwa di kadar ini mimpi gue mungkin bisa tercapai karena gue tahu kondisi keluarga gue seperti ini. Dan ketika nanti gue sudah mampu dengan biaya finansial gue sendiri, baru mimpi gue besarkan gitu. Baru mimpi gue rajut satu persatu gitu. Dan lu even Sadam kecil itu nggak nyangka kalau Sadam sekarang bisa beli rumah, Sadam sekarang bisa beli mobil, bisa keliling dunia, nggak nyangka gitu. kan? Itu nggak nyangka. Makanya gue selalu bilang mimpi itu nggak ada batasnya. Makanya tadi gue sempat mention kan gitu. Kalau mimpi kalian belum diketahui orang, mimpi kalian belum tinggi. Gitu. Wah, kalau inget perjuangan dulu, wah sedih sih. Ini gue udah berkaca-kaca deh tadi. Iya. Usaha nggak akan pernah mengkhianati hasilnya sih. Iya. Thanks banget buat kakak-kakak gue sih semuanya. Kita bahu-membahu semuanya. Wow. Dan gue harap ini menginspirasi banyak orang-orang di luar sana sih. Ini bukan cerita yang kita bikin sedih, tapi that's why I love to talk to orang-orang di Suara Berkelas karena menurut gue banyak hal yang bisa gue petik dari kalian gitu. Dam, karena lu suka sekali ngebahas mimpi, apa mimpi yang waktu kecil lu pengen banget tapi lu masih ragu, ternyata kesampaian gitu. Dan bagaimana cara lu menafsirkan mimpi dengan bahasa yang sangat sederhana? Gue kan tadi sempat bilang ke lu ya, kalau dulu tuh hidup gue susah. Ya. Dulu tuh ya mimpi gue cuma pengen punya tempat tulis. Oke. Nah setelah itu mimpi gue tuh unstoppable. Jadi gue tuh punya mimpi yang bisa dibilang tuh mimpi kecil dan mimpi besar. Yang dimana mimpi kecil itu selalu ada dalam 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun mimpi gue berganti. Orang kan selalu bilang kayak, aneh banget mimpi lu ganti-ganti. Ya karena mimpi gue tuh gue jadiin tujuan. Gitu. Kayak mimpi itu tuh gue jadiin goals. Kalau gue gak sampai ya udah gak apa-apa. Mimpi itu berlanjut sampai tahun depan. Itu mimpi kecil gue. Kayak tahun ini gitu kan. Mimpi gue adalah melihat aurora. Alhamdulillah tercapai kemarin Februari. Masih ada mimpi lain yaitu untuk pergi ke New Zealand. Dan mimpi gue lagi punya 1 juta followers. Oke, tercapai. Lebih malah ya. Lebih gitu kan. Jadi itu mimpi kecil gue. Tapi gue punya mimpi besar juga. Yaitu namanya mimpi 5 tahun. Oke. Yang dimana setiap 5 tahun akan diperbaharui. Nah mimpi gue untuk 5 tahun ke depan adalah gue pengen jadi orang Indonesia yang keliling dunia dengan paspor hijau. Karena gue nggak tahu ya. Soalnya kalau gue cari di internet belum ada data bahwa orang Indonesia udah keliling dunia. Full. Ya kan, seluruh negara ya. Belum ada nih datanya gitu. Tapi yang menurut gue challenging itu adalah lo keliling dunia dengan paspor Indonesia. Karena menurut gue ada nih ya kan diem-diem ya kayaknya ya yang punya 2 paspor nih gitu loh. Karena sulit memang dengan paspor kita gitu. Kemana-mana kan kita harus urus visa dan sebagainya gitu. Jadi 5 tahun ke depan tuh gue punya mimpi gue udah mengelilingi seluruh negara yang ada di dunia. Amin. Dan ketika itu terwujud, lu bisa balik lagi ke video ini, lu cut reelsnya, manifestasi gitu ya. Kayak video manifestasi itu terwujud gitu ya. Terwujud. Wow. Guys, tunggu gue 5 tahun lagi ya. Tunggu gue. Amin. Tunggu gue.
ngomongin tentang mental dari apa yang lo udah alami selama ini, menurut gue tuh ada mental yang harus orang-orang punya gitu untuk kemudian bisa ngelihat ke depan, terutama kalau ngomongin mimpi ya. Apakah mental itu di-create dari traveling juga, atau mental itu memang karena puzzle-puzzle yang udah lo punya dari awal tadi? Kalau menurut gue mental itu terbentuk seumur hidup ya, dari kecil sampai gue saat ini. Dan kalau dalam ilmu sosiologi lah ya gitu loh, kan kita dalam kehidupan pertama kali kita mengenal kehidupan kan dari keluarga ya. Yeah. Dan mental gue pertama kali terbentuk itu dari keluarga. Jadi di keluarga gue tuh selalu ngajarin bahwa ketika ingin sesuatu maka kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi keluarga gue tuh selalu ngajarin suatu proses. Jadi nggak bisa lu tiba-tiba dapat A kalau lu nggak bisa lu tiba-tiba dapat B kalau lu nggak mengerjakan A. Yeah. Dari situ terbentuklah mental gue bahwa kalau gue mau sesuatu gue harus berusaha. Tuh. Terus mental gue yang makin terbentuk lagi itu ketika di lingkungan. Yang mana menurut gue dalam ilmu sosiologi pun udah jelas ya bahwa lingkungan itu menjadi faktor penting ya dalam menunjukkan dan dalam membentuk kepribadian lo. Jadi karena dulu gue atlet, jadi lingkungan gue itu membutuhkan mental yang kuat. Dan di mana dalam lingkungan atlet itu persaingannya kan ketat. Jadi kalau lu tidak menjadi yang terbaik, lu tidak akan dimainkan. Jadi dari situ tuh mental gue makin terbentuk. Ditambah ketika gue, ini yang tadi lu suka bilang kan bahwa lu suka banget tuh kalau ada puzzle-puzzle kehidupan. Dan entah kenapa setelah gue berhenti main bola ya, gue memutuskan resign menjadi atlet, gue masuk ke hukum, kuliah di bidang hukum, itu ngebuat mental gue makin gila lagi. Sebelumnya tuh gue tidak terlalu berani berbicara. Karena gue ragu, apakah yang gue omongin ini benar? Apakah apa yang gue omongin ini valid gitu? Tapi ternyata ketika gue kuliah, itu gue diajarin bahwa validitas itu urusan nanti. Selama lu bisa membuktikan bahwa itu benar, lu bisa terlihat benar. Nah itu akumulasi kan, kepercayaan diri, akumulasi lu dari gagal terus bangkit lagi. Itu yang bikin lu kemudian bisa pede ngomong depan orang, dan lu juga ngajar kan. Betul. Dan mental gue tuh, menurut gue ya, mental gue yang bikin gue terbentuk lagi, itu adalah karena orang tua gue sih. Terutama ibu gue. Ibu gue tuh keras sekali, tapi dia punya cara pandang hidup yang luar biasa menurut gue. Gitu loh. Dia tuh ngajarin bahwa, Dam, dia pernah bilang ke gue, Dam, manusia tuh makhluk yang sulit untuk dibaca. Jadi kalau Adam baik sama orang, belum tentu orang itu baik sama Adam. Tapi Adam malah jangan jahat sama orang. Nyokap gue selalu bilang, gak ada salahnya menjadi baik. Nyokap gue selalu bilang ke gue, Dam, kelihatan anak nyokap banget ya. Iya. Karena emang gue lebih dekat, lebih banyak menghabiskan sama nyokap sih. Karena gue 5 bersaudara, gue cowok sendiri, kakak gue cewek. Jadi gue lebih sering sama nyokap. Keren sih, itu ada di core memory lo, apa yang disampaikan oleh ibu ya. Iya gitu loh. Dan dia selalu bilang, hidup nih cuma sekali. Gitu, Dam. Hidup tuh cuma sekali. Jadi Adam tuh harus menjalankan hidup sebaik-baiknya. Jangan pernah jahat sama orang. Karena satu musuh tuh terlalu banyak, Dam. Gitu. Jadi makanya gue sebisa mungkin selalu ketemu orang gue pasti akan be nice. Mau orang mau ngejahatin kayak gue gimana, gue pernah dizolimin beberapa kali orang, tetap nggak apa-apa. Ya. Tapi kan gue ikutin lu, Dam, dari lu ngonten itu sendiri kan, apa-apa sendiri gitu ya. Dan congratulations, sekarang lu udah punya pasangan gitu, lu udah traveling sama istri, dan banyak orang di luar sana pasti iri, wah gue pengen banget kayak Sadam sama istrinya gitu ya. Apa yang berbeda? Apakah yang dulunya lu sendiri tuh merasa gue sangat senang nih sendiri, dan ketika udah punya istri, apa challengingnya, apa hal yang menarik yang bisa lu share ke kita gitu? Gue sih ngerasa setelah jalan-jalan ke 61 negara ya, ternyata cerita terbaik adalah cerita yang dibagikan. Jadi ketika gue traveling sendiri, gue happy gitu loh.
Tapi abis itu gue ngerasa, gue mau cerita sama siapa nih? Gue pengen berbagi kebahagiaan gue sama siapa nih? Gitu. Oh, oke. Jadi gue ngerasa ada kosong di situ. Makanya ketika gue bisa ngajak istri gue, itu kebahagiaan gue tuh berkali-kali lipat. Karena gue bisa membagi kebahagiaan gue dengan dia. Tuh, makanya gue nih, bahkan waktu gue nikah, ya kan, gue bilang ke istri gue waktu itu, gue tuh manusia penuh mimpi. Tapi mulai sekarang, mimpi lu jadi mimpi gue juga. Jadi mari wujudin mimpi-mimpi itu bersama-sama. Yeah. Tuh, makanya ketika istri gue bilang kayak, aku pengen lihat aurora, yuk lihat aurora. Gitu. Gue selalu ngajarin dia kayak, jangan pernah takut bermimpi gitu loh. Mimpilah setinggi-tingginya gitu. Makanya, kamu punya mimpi apa lagi? Aku pengen banget ke Maldives, yuk kita ke Maldives. Tuh. Dan waktu itu setelah, kan lu nikah tuh, terus sama kita si Dimas juga nikah, terus biasanya lu langsung terbang kan, gue ingat tuh momennya. Bener. Nah itu tuh lu ke negara apa aja dan apa experience yang lu bisa share ke kita gitu? Jadi waktu itu gue tuh punya semacam konten namanya honeymoon marathon. Yes. Ya jadi gue pernah bilang ke dia kayak, orang tuh kayaknya kalau honeymoon kan kebanyakan cuma datang ke satu tempat. Ya, ke Bali dah pulang. Ke Thailand, Bangkok dah pulang. Aku pengen beda deh. Kita kan pasangan traveling, kamu gak kerja, aku gak kerja, dalam tanda kutip gak kerja kantoran. Iya. Kayak kita harus honeymoon tanpa berhenti deh. Terus dia kayak, maksudnya apa nih honeymoon tanpa berhenti gitu kan? Iya, gimana kalau kita, kan kalau lari ada namanya sprint, ya kan? Tapi ada juga namanya maraton. Nah, maraton tuh lari yang panjang, lama, butuh waktu. Kenapa kita enggak honeymoon yang panjang, yang lama? Gue bilang kayak gitu. Akhirnya timbullah suatu hashtag gue bikin namanya HM Sadis. Honeymoon Marathon Sadam dan Gladys. Karena kita honeymoon itu total honeymoon kita tuh 6 bulan. Wow, gue tadi expect-nya 2-3 bulan loh. Wow. Itu total honeymoon kita 6 bulan dan itu ada 15 part. 6 bulan tapi gak balik ke Indo? Sebenarnya ada balik, itu karena balik sebenarnya ngambil kerjaan. Oke, paham. Ya, beneran balik cuma 2-3 hari kita. Habis itu ngambil kerjaan, balik lagi pergi lagi. Dan rata-rata juga harus ganti baju karena kan ada yang ke tempat panas, ke tempat dingin gitu. 6 bulan ke negara mana aja pasti beda benua dong. Beda benua. Itu kan waktu itu pertama tuh gue pergi ke Indonesia dulu. Waktu itu dia pengen banget datengin satu tempat itu namanya Alor. Ya, Alor. Jadi pertama dia suka Alor, abis itu tapi sebelum ke Alor kita ke Rote dulu lah gitu. Ya, Rote. Jadi yang pertama Indonesia. Abis itu jalan ke Turki. Habis itu ke Mesir, Georgia, Armenia. Habis itu Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya. Habis itu Jepang, Taiwan, Singapura. Oh ya. Pokoknya total 15. Iya. Kemakan hampir semua benua jadinya ya. Iya. Tapi kan ada yang bisa komentar gini. Lah, gue pengen sih kayak Sadam sama istrinya. Tapi kan kita gak punya budget gitu. Kita udah nikah tapi kita gak punya budget. Sebenarnya cara lu tackle itu apakah ada hacks? Ini bisa jadi viral nih ya. Bisa jadi viral bagi teman-teman yang suka ngeklip gitu. Apakah ada hacks khusus untuk membantu teman-teman yang mungkin pengen banget traveling, punya mimpi tapi terhalang di budget yang gak terlalu besar? Atau ada tips-tips sederhana untuk teman-teman yang menonton ini tapi mereka mau coba solo travel juga? Apa yang bisa lu share ke teman-teman yang menonton ini? Oke, jadi orang kan selalu bilang kalau traveling tuh mahal. Yes. Tapi gue selalu bilang, kemana dulu? Persiapan lu bagus nggak? Gitu. Karena traveling tuh bisa banget dibuat murah. Ya. Nah ini mungkin teman-teman semua juga bisa ya pakai tips ini. Yang pertama adalah itu menurut gue yang paling vital ya, itu adalah pesawat. Kalian harus tahu kalau harga pesawat itu 6-12 bulan sebelum tanggal kalian pergi, itu biasanya jauh lebih murah. Tapi catatannya luar negeri. Oke. Luar negeri. Nah kalau tiket Indonesia itu kebalikannya. Kalau makin mepet dan destinasinya bukan destinasi favorit, itu biasanya makin murah. Misalnya contoh ya kan kalau favorit Bali,
Otomatis biasanya makin deket tuh makin mahal. Tapi kalau yang tidak favorit, itu biasanya makin murah. Mungkin Jakarta Belitung. Itu ketika mendekati hari itu makin murah. Gue nggak tahu kenapa. Apakah mungkin karena untuk mengisi kursi pesawat lah. Gitu. Tapi kalau luar negeri itu kebalikannya. 6-12 bulan itu adalah waktu terbaik untuk membeli tiket pesawat. Ya sih, gue pernah beli waktu itu yang ke Jepang itu mendadak banget, 3 hari itu gokil sih, nggak masuk akal. Bahkan nih gue sampai sekarang, gue masih bisa dapetin tiket Jepang tuh kayak 5 jutaan tuh gue bisa banget. Karena jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Tuh, bahkan gue kemarin sempat ke Eropa, ya itu tahun lalu 2024, itu gue ke Itali dari Jakarta loh ini, gue dapet tiket 6,1 juta. PP. Itali 6,1 juta. Berapa kali transit itu? 1 kali doang di Jeddah doang. Oh wow, itu murah banget sih. Iya, jadi sebenarnya cara dapetin tiket murah itu pertama 6-12 bulan sebelumnya. Kedua, belilah ketika airlines lagi ngadain diskon-diskon tertentu. Biasanya tuh yang lagi sering ngadain tuh Saudi Arabia. Ya kan? Karena dia negaranya lagi dibuka untuk 2030 kalau nggak salah ya, dia pengen buka besar-besarnya, makanya transit ke Arab murah. Gitu. Terus ngambil Qatar, pokoknya yang transit tuh biasanya lebih murah. Plus gabung grup Facebook. Itu semacam grup-grup yang bisa bilang pencari tiket error. Mungkin Dimas waktu itu pernah bilang kan, kayak dia dapat tiket error ke London. Iya, murah kan? Iya, 200.000. Itu orang bisa kritik sih, orang gak percaya itu. Gue aja pertama gak percaya. Bener kan? Tapi ternyata benar. Tapi itu kan 1 dibandingkan 1 juta kali ya. Betul. Ya, jarang terjadi, tapi kadang ada beberapa kasus kayak gitu. Meskipun udah gak semurah kayak Dimas dulu ya, gitu loh. Tapi tetap murah menurut gue. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah jalan dengan kelipatan ganda. Gak paham. Misalnya, kalau gue solo, otomatis semua biaya gue keluarkan pribadi. Tapi ketika gue jalan ganda, berdua, berempat, berenam, itu jauh lebih enak ngitungnya. Makanya rata-rata kalau gue jalan, atau bahkan gue tuh orangnya suka banget ngajak followers gue jalan. Ya kan, gue suka bilang ke publik, gue pengen kesini nih, ada yang mau ikut nggak gitu. Itu gue pasti tetap nyari ganda. Biar enak dibaginya. Kayak kemarin waktu gue ke Skandinavia. Jujur Skandinavia adalah negara termahal yang pernah gue kunjungin. Mahal banget. Roughly lu bisa bilang, bocorin nggak berapa? Gue kemarin tuh 2 minggu ya. 2 minggu gue itu ke Finland, Norway. Ya pokoknya Skandinavia ya. Itu gue habis kurang lebih 170 juta. 2 minggu untuk berdua, untuk pasangan ya? Makanya mahal banget. Dan itu gue berdua. Ya kan? Itu gue berdua. Udah bagi 2 ya maksudnya. Gimana sendiri? Nyewa mobil sehari 4 juta. Nah kalau dibagi 2 kan jadi 2 juta. Iya. Gitu. Apalagi bagi 4. Ya mungkin orang bisa memangkas di tidak sewa mobil kali ya. Benar. Pakai transportasi umum ya. Betul. Terus yang ketiga, ini menurut gue penting banget ya. Itu adalah cari penginapan yang bisa dibilang tuh gak mewah tapi gak buruk. Itu biasanya tuh Airbnb atau hostel-hostel yang pada dasarnya tuh dekat ke transportasi umum. Karena kebanyakan tempat-tempat destinasi wisata ya, itu ngumpul di satu tempat. Aksesnya deket gitu. Nah kebanyakan orang Indonesia selalu mikir, gue cari yang termurah. Sedangkan yang termurah itu jauh biasanya dari pusat kota. Dan akhirnya kalian harus nambah ongkos. Jadi gue tuh orangnya better nyari penginapan dekat hotel, dekat pusat kota, tapi akses kemana-mana gampang. Dan yang terakhir, yang keempat, yang menurut gue penting banget juga, itu adalah cari destinasi yang aksesnya paling mudah. Contoh Jepang, orang kan selalu bilang, wah Jepang enak banget nih kemana-mana gitu. Ya enak, makanya orang suka datengin Jepang berkali-kali. Sedangkan kayak tadi kan gue sempat mention ya, wah nih Kirgistan, Kazakhstan murah. Bener murah, biaya hidupnya, tapi transportasinya mahal karena kemana-mana gak ada transportasi umum. Iya. Gue ingat Kirgistan yang serba putih itu ya? Iya, beneran harus naik mobil 4x4 kalau mau datengin destinasi-destinasi yang unik gitu. Itu sih. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi,
sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Dan 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Umu Mutmainah. Menurut Kak Sadam, apakah travel bagi perempuan itu susah ya? Soalnya aku ngerasa pengen traveling tapi kehambat di mindset aku, oh aku cewek nih. Gue bisa bilang tergantung destinasinya. Oke. Karena harus diakui bahwa dunia ini memang tidak ramah untuk perempuan. Banyak beberapa part negara di dunia ini tuh menakutkan untuk perempuan. Ya. Tuh, jadi tergantung destinasinya. Gue bisa bilang bahkan istri gue sendiri gitu loh. Kayak kemarin gue pergi ke Yaman, gue nggak ngajak istri gue karena gue tahu itu adalah daerah yang cukup berbahaya. Oh, oke. Gitu. Karena banyak, jadi di Yaman itu wanita tuh tidak boleh keluar tanpa penutup. Oke. Dan istri gue belum berkerudung kan. Jadi gue sedikit ragu ngajak dia ke sana, takut dia tidak nyaman dan sebagainya gitu. Jadi selalu tergantung dengan destinasinya. Tapi apakah harus takut? Jawabannya enggak. Ya. Ya, karena gue banyak banget ngeliat traveler wanita. Itu salah satunya itu ada Her Journey ya. Anggi gitu. Itu gue suka banget karena dulu dia suka banget traveling sendiri ke Ladakh, ke Nepal gitu kan. India dan sebagainya. Ada juga Kadek. Dan baru-baru ini gue juga abis jalan sama teman gue yaitu Lorian. Ya, dia bahkan 1 bulan di India gitu kan, sendiri gitu. Tapi ya balik lagi, memang tergantung destinasinya. Tapi gue bisa bilang jangan takut sih, selama kalian tahu kalian pergi kemana dan kalian harus siapin mentalnya. Iya sih, gue sering nemu konten-konten kreator cewek tuh ke India misalnya, itu pasti dikerumunin kan, apalagi kayak glowing dikit tuh langsung dikerumunin. Tapi kalau misalnya POV mereka untuk konten ini bakal viral atau ini kayak bahan jokes ya, mereka pasti ya create aja gitu ya. Iya. Kita ke pertanyaan kedua dari Usfatul. Kak, aku penasaran apa strategi yang Kak Sadam pakai untuk bikin konten kakak itu gampang viral? Karena aku ikutin kakak gara-gara konten yang di India. Jujur, untuk mencapai viralitas itu sebenarnya butuh proses yang panjang dan banyak aspeknya. Oke. Ya kan, kayak lu harus paham market lu sendiri tuh kayak gimana. Jadi waktu gue bikin konten, gue udah tahu nih, oh nih konten gue ngehooknya karena A nih. Misalnya kayak waktu gue ke India, ya kan. Gue tahu orang Indonesia tuh suka banget sama sesuatu berbau yang aneh, jorok, gitu kan, unik gitu. Jadi gue sebelum ngepost tuh gue tahu ini akan viral. Gitu. Sebenarnya cara menjadi viral tuh yang pertama adalah kalian harus melakukan sesuatu yang di luar dari dugaan orang. Di luar dari kebiasaan orang. Dan harus punya hook yang kuat. Gue bisa bilang nih kalau dari segi data ya, per bulan tuh rata-rata views IG gue tuh kisaran 70-90 juta. Ya, itu di atas rata-rata sih. Itu. Untuk followers yang 1M, menurut gue itu udah cukup tinggi. Kenapa bisa? Ya karena tadi gue paham market. Dan gue bisa lihat dari segi following gue nih, oh ternyata yang paling banyak yang following gue nih umuran anak-anak muda. Orang-orang tua kah? Nah itu kalian bisa lihat tuh, cara ngehooknya gimana juga bisa dilihat dari situ. Dan berdasarkan pengalaman gue, ya kan, orang Indonesia nih suka banget konten yang raw. Apa adanya. Bahkan kalau lu ada follow Moseri nggak? Ada Moseri. Ada Moseri ya tau. Ya kan? Instagram. Yang CEO IG kan. Dia selalu bilang bahwa konten yang akan menjual di tahun ini adalah konten yang raw. Apa adanya. Jadi kalau kalian banyak editing,
jujur itu malah bikin kontennya nggak natural. Dan gue udah bikin testing AB waktu itu. Gue bikin konten yang raw banget, bener-bener raw, itu naik 4 juta, 5 juta yang view. Bener-bener cuman ngobrol, mimpi kamu apa, bla bla gitu, bang, naik. Gak ada cut-to-cut yang heboh, gak ada, naik. Jadi tips konten viral menurut gue di tahun ini ya, kan selalu berubah ya, itu adalah rawness. Semakin raw konten lu, semakin unik diri lu, semakin akan viral. Iya sih, gue sering nemu konten-konten yang raw, apalagi di Instagram atau di TikTok itu yang even pakai rasionya itu 16:9 gitu. Kayak video YouTube tapi ada di IG. Benar. Apalagi raw, gue juga notice konten lu ada seperti itu gitu. Itu juga rame ya. Iya. Jadi emang kan kalau dulu kan mikir Reels tuh harus selalu 9:16 kan? Gitu ya, vertikal. Ya. Tapi sekarang ternyata enggak. Bahkan ada yang konsep 4/3. Oh iya. Ya kan yang horizontal makin di crop, ada 1/1 gitu loh. Karena makin kesini orang tuh menurut gue sih sama aja kayak fashion ya. Yang dimana kita tuh akan punya siklus berulang. Setuju sih. Ya kan? Balik lagi. Ternyata orang-orang kita tuh suka model-modelan konten kayak dulu lagi. Gitu. Kan ada masanya kita suka sinematik, suka cut-to-cut, wah keren nih gitu loh. Tapi sekarang ternyata orang-orang kalau konten lu gak ngasih manfaat, kalau konten lu gak original, ya dia paling cuman kayak oke, gua like doang, gak nge-follow. Iya sih. Bahkan sekarang karena ada fitur repost, yang menurut gue itu udah fitur terbaik sih sekarang. Jadi semakin di repost banyak orang, konten lu makin viral dong. Iya. Nah, cara satu-satunya adalah biar viral menurut gue adalah relate dengan banyak orang. Iya sih, gue ngerasa matriksnya untuk ningkatin engagement juga repost, share itu penting sekali sih. Dulu kan mungkin matriksnya likes doang ya. Sekarang share, repost, dan gue notice konten-konten lu sih orang tuh pengen nge-repost terus kali ya. Kayak ingin terwakilkan kali ya. Benar. Oh, ada satu tambahan lagi. Ini yang bisa nge-boost makin nge-boost. Yaitu adalah balesin komen di 30 menit pertama. Oke. Menarik. Mosseri tuh pernah bilang kayak, bahkan kalau lu buka Instagram, dia kan suka kasih notif tuh. Wah, video lu viral nih gitu. Jangan lupa balas-balesin komen. Itu akan makin nge-boost. Itu ada notifnya di IG. 30 menit awal saat posting. Wah, itu udah golden time. Dan itu akan ngebikin semacam kayak orang-orang yang following juga ya. Kan ini konten baru naik. Iya. Ya kan tiba-tiba pas dia buka, Kak Sadam balas-balesin komen. Kak Sadam orangnya ramah ya. Itu ngebuat sugesti dan psikologi mereka pengen komen juga jadinya. Makin viral lah, makin naik lah itu video. Oke. Dan gue tuh suka banget ngepin komen gue dan bikin pertanyaan. Jadi kan misalnya nge-post. Iya. Kita udah bikin caption kan. Iya. Abis itu gue komen di postan gue sendiri. Mimpi kalian apa? Abis itu orang banyak yang komen, bang mimpi gue ini. Algoritma makin naik. Oke. Gue keren tadi kayak si Dimas pernah cerita sama kita juga yang dia ngepin orang yang muji lo gitu. Ya, itu juga bisa. Ya, misalnya gue gak rugi nih follow Sadam udah 2 tahun orangnya. Ya. Itu juga bisa. Kayak social proof dari followers langsung gitu. Benar. Jadi orang yang lihat makin approve nih Sadam nih. Gitu. Approve nih Dimas nih. Buktinya aja orang ada yang komen kayak gini gitu. Jadi menurut gue 3 hal tadi sih udah top. Oke, berarti kalau gue balik lagi ke pertanyaan si cewek tadi, yang bikin lo paling viral itu berarti India atau ada negara lain? Sebenarnya kalau dari segi following, nggak ada yang ngalahin Burundi. Itu Burundi dalam satu post gue, itu yang nonton 55 juta. Atau udah 60 ya? Dan yang nge-follow 300.000. Gokil, satu Burundi 300.000 followers? 330.000. Konten apa kalau boleh tahu? Ini cukup menyebalkan menurut gue. Karena yang naik adalah konten kekeosan Burundi. Jadi hook gue adalah datang ke negara termiskin di dunia. Wah, bagus tuh hooknya. Ya kan? Iya, bagus tuh. Abis itu gue langsung kasih tahu. Dan kebetulan, jadi IG kan punya algoritma ya. Yang dimana ketika ada satu topik yang lagi rame, nggak tahu kenapa konten lu bisa naik asal topiknya sama. Waktu itu kebetulan Indonesia lagi chaos. Lagi ngomongin tentang, iya nih Indonesia masuk negara miskin, apa ini semua gitu. Kebetulan konten gue lagi ngomong negara termiskin. Dibandingkanlah dengan kita Indonesia pemerintah. Dan ditambah isi kontennya relate banget. Apa yang ngebuat negara termiskin? Yang pertama itu adalah korupsi di mana-mana. Yang gue temuin di Burundi. Terus ada satu, after korupsi di mana-mana. Ini jorok sih. Ya adalah ketika gue ke toilet, ya kan, gue pengen pup.
Kan di sana toilet nasib lah dalam tanda kutip, ya udah pasti jelek kan. Iya. Jadi pas gue pengen pup, gue datengin toiletnya, dapet jackpot gue. Waduh. Belum disiram dan orang tuh fokusnya ke situ. Wah. Jadi pada kayak buset bang ketemu itu, buset bang ketemu itu. Iya, oke. Gue paham. Sesuatu yang chaos banget, sesuatu yang gini, kayak orang tuh seneng banget lihat Sadam sengsara gitu. Itu dia. Kayak- Tapi menurut gue bukan gue aja, tapi kebanyakan orang konten kreator ya, itu market tuh suka banget kalau ngelihat mereka tuh struggle. Okay. Karena semakin gue datang ke tempat yang bagus, nyaman, orang nggak tertarik. Oke. Semakin aneh, semakin unik, orang tertarik. Itu gue udah membuktikan dengan buktinya gue nih Sokotra. Kemarin gue sempat pergi seminggu, followers gue nambah 60.000. Kenapa? Karena Sokotra tidak nyaman, aneh. Iya. Gitu. Tapi ketika gue pergi ke Turki, ke Mesir, bahkan ke Mesir menurut gue bagus. Ya kan? Meskipun gue di sana tidak nyamannya sedikit kan. Gue memang malas ngangkat tidak nyamannya. Followers gue cuma nambah 10.000. Apalagi kalau ke negara-negara top di Eropa ya. Nggak ada, makanya waktu gue kemarin Eropa Barat trip, Spanyol, Portugal, itu gue pergi hampir 3 minggu, followers gue cuma nambah 4.000. Oke. Gue tahu poinnya di mana. Oke. Jadi makanya kadang kalau gue ada orang yang ngomong kayak, ih gue benci banget nih sama konten kreator yang bikin kontennya sampah, nggak jelas, jelek-jelekin India dan sebagainya. Gue bilang, yang salah bukan konten kreatornya, yang salah marketnya. Kenapa dia suka yang kayak begitu? Karena kalau misalnya nih gue bikin konten jelek, ya menjelek-jelekan suatu negara, tapi konten itu nggak ada yang nonton, masa gue bikin konten itu terus? Orang nggak laku. Tujuannya apa kan? Tujuan kita sebagai konten kreator kan biar viral. Iya. Ya kan? Yang ngebuat konten itu viral siapa? Masyarakatnya, orang yang nontonnya, gitu loh. Jadi ada kan waktu itu suka orang bilang tuh stop making stupid people famous. Iya betul. Iya. Itu menurut gue itu tepat banget. Iya. Iya kan? Ya gimana mereka nggak pada naik? Kalau lu nonton konten mereka. Iya, kalau udah tahu lu dia bodoh, ya kan, dia nggak jelas, nggak usah ditonton. Pasti abis itu dia berhenti bikin konten itu. Iya. Karena nggak ada yang nonton. Iya, itu make sense karena tadi lu sempat nyinggung juga, lu pergi ke satu negara, let's say India, kan ada bagian yang agak bersih, ada bagian yang terlalu kotor. Pas ke bagian bersih, padahal itu masih India, itu nggak rame kan? Iya. Kita ke pertanyaan ketiga, itu bagus banget Dam. Kita ke pertanyaan ketiga. Dari Mira_Agustina_Humaira. Perjalanan yang kakak Sadam tidak sering ceritakan ke orang lain, tapi justru paling mengubah cara pandang Kak Sadam melihat dunia. Wah ini bagus banget. Oke, itu bagus sih. Gue banyak banget datengin tempat-tempat yang ngebuat hidup gue tuh jadi penuh makna. Tapi lu mungkin nggak pernah ceritain ke orang kali ya? Jarang karena ini sebenarnya kejadian udah lama banget. Jadi waktu itu gue datang ke Sumba after corona. Jadi 2020 akhir. Jadi waktu itu menteri, kalau nggak salah masih Wisnu Tama ya, bilang, ya kalian boleh pergi atau boleh jalan-jalan. Dan gue waktu itu adalah, gue ngeliat traveler lain nggak ada, tapi gue pergi. Dan waktu itu gue masih kecil banget, followers gue cuma 5.000 apa 7.000 gitu. Oke. Gue datang ke Sumba. Yang dimana masa itu menurut gue Sumba masih, ya Sumba kan sekarang udah maju, ya 2020 belum semaju sekarang. Gitu. Pas gue datang ke sana, gue datang ke satu tempat, rumah adat. Waktu itu gue datang karena ban motor gue bocor. Dibantuin, oh yaudah bantuin nih semua gitu kan sama dia. Happy banget, terus dia ngomong, kita ada upacara berkuda loh keliling stadion lomba, mau ikut nggak? Boleh banget, pas banget, saya ini fotografer. Ikutlah gue. Datang, gue fotoin lah mereka. Gue kasih lihat, wah mereka happy banget. Mereka datang ngajakin gue ke rumahnya lagi. Tapi kali ini mereka panggil keluarga besarnya. Kaget dong gue, wah ada apa nih gitu. Intinya mereka happy banget. Mereka ngerasa gue tuh udah bagian dari keluarga. Yang gue kaget ya, after dari situ, mereka ngadain upacara keluarga. Upacara adat. Gue diangkat sebagai keluarga mereka. Wow. Dari situ gue makin yakin, kalau lu pengen lihat dunia yang sebenarnya, pergilah traveling. Kalau lu pengen lihat dunia yang di framing, bacalah berita. Iya. Tuh, jadi ya kayak orang kalau lu lihat-lihat kan,
Afghanistan. Kayak serem banget ya. Oh iya. Bener kan? Iya. Tapi gue liat traveler kesana, wah warganya baik-baik banget. Ya kan, dia ayo minum apa semua gitu, datang gitu. Sama kayak waktu gua ke Uzbekistan gitu kan, orang selalu Uzbekistan negara tan, bekas Soviet, dingin apa semua. Enggak, kebalikannya ramah sekali. Dan ada satu momen yang akhirnya ngebuat gue percaya bahwa manusia itu tuh pada dasarnya baik. Yang ngebuat mereka nggak baik tuh sebenarnya keadaan. Gitu. Itu gue belajar ketika traveling. Itu beneran belajar gue ketika traveling. Dan yang paling bikin gue tersentuh banget waktu gue datang ke daerah, mungkin teman-teman jarang dengar, ini ada namanya Savuraijua. Pernah dengar nggak? Savuraijua, Finlandia? Bukan, Indonesia. Savuraijua, Iya. Gak pernah dengar. Jadi ada satu pulau kecil di Indonesia. Itu lu harus terbang dari Jakarta ke Kupang, dari Kupang lu harus naik kapal gitu, kurang lebih 8-10 jam. Dan itu ada satu tempat yang tanahnya warna-warni. Wow. Waktu gua kesana, gua bahkan kaget, ya Allah ini masih Indonesia gitu loh. Bagus banget gitu loh. Tapi di satu sisi gue juga ngeliat kasihan. Karena terlihatnya miskin sekali tempatnya. Tapi yang bikin gue terbuka sekali, itu adalah ketika gue ngeliat anak kecil jalan kaki menuju ke sekolah. Dari situ gue sadar bahwa, wah gila ya. Anak-anak di seluruh Indonesia tuh semangat juang untuk belajarnya tinggi loh. Iya, itu setuju sih. Bahkan mereka mau jalan kaki. Gue nanya, kalian sekolahnya di mana? Di sana. Oh, berapa lama jalan kaki? 1,5 jam kakak. 1,5 jam, gue bilang kayak gitu. Iya kakak. Iya. Dari situ gue abis traveling, gue langsung, jujur nih, gue punya ponakan 11. Gue langsung bilang ke ponakan gue, kamu kalau malas keterlaluan kamu. Gue bilang kayak gitu. Karena kamu udah punya seluruh akses, gue bilang kayak gitu. Iya. Gak boleh malas. Banyak orang di luar sana yang tidak beruntung karena mereka tidak punya akses. Dan setelah gue melihat mereka, dan gue makin yakin bahwa satu-satunya cara ya, menurut gue ya, ini satu-satunya cara merubah nasib adalah lewat pendidikan. Wah, gue tersentuh sekali kalau ngomongin tentang anak-anak di pelosok atau anak-anak di kampung yang sekolahnya tuh bisa 1 jam 2 jam jalan kaki. Itu gue tersentuh kayak Luar film biasa. Laskar Pelangi lah. Itu bikin gue mikir bahwa sebenarnya bukan pendidikan doang nih permasalahan kita, tapi orang-orang di atas yang punya kewenangan untuk kayak meredam permasalahan pendidikan. Itu gue tersentuh sekali sih. Itu. Makanya jujur makin gue traveling, itu gue makin merasa kaya. Yes. Kan orang selalu bilang ya, bahkan teman-teman gue aja masih suka nanya gitu, kayak, Dam, apa sih enaknya traveling? Bukannya traveling ngabisin duit? Gue selalu bilang, ngabisin duit? Ngabisin duit? Gue suka gitu. Enggak. Traveling tuh malah gak ngabisin duit. Tunggu sampai lu tahu seberapa mahalnya. Itu pengalaman, gue bilang. Yeah. Itu gak ngabisin duit gitu. Yeah. Dan seberapa mahalnya penyesalan dalam hidup kalau lu tahu bahwa lu tuh hidup cuma sekali. Wow. Tadi sempat gue ingin nanyain hal ini tapi gue lupa tanyain ya, yaitu apakah lu ngelakuin traveling ini sesimpel cuma untuk meminimalisir penyesalan di hari tua? Dan ternyata lu menjawab itu tadi. Bahkan gue baru aja nih kemarin pergi ke Socotra, gue ketemu orang Cina, ya, dia umur 62 tahun, ibu-ibu. Dia udah lebih ke 100 negara. Terus gue tanya, lu punya gak sih semacam kata-kata buat anak zaman sekarang gitu? Kan best advice gitu ya, best advice kan? Bu Buat, dari. Ya, buat anak zaman sekarang, soalnya kita nih generasi labil, gue bilang kayak gitu kan. Dia ngomong kayak gini, hidup tuh cuma sekali, gak ada yang tahu ke depannya gimana. Jadi hiduplah untuk saat ini, hiduplah untuk masa ini, belum tentu lu besok ada. Waduh, gue abis dia ngomong kayak gitu, wah, buat orang yang kayak gue yang melihat ke depannya, gue harus begini, gini. Itu makin jedar. Gue tuh sebenarnya orang yang setiap bangun tidur aja, gue tuh selalu punya prinsip gue harus menjalani hidup gue 1001%.
gue tuh melihat hidup tuh bener-bener gue harus jalanin hari ini A sampai Z. Gak boleh berhenti di J. Gitu. Saking 100%-nya hidup gue mau ngerjain apapun gue bersemangat. Mungkin dari cara gue ngomong dari tadi gue udah udah kelihatan kali ya gitu, kayak abis gue dapet advice dari dia kayak gitu, itu ngebuat gue makin oke Dam, lu nggak perlu menyesal apapun yang lu dapetin, apapun langkah yang lu lakukan dalam hidup. Karena jujur aja gue banyak ngambil keputusan yang ngebuat gue menyesal, mempertanyakan gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir, apa pentingnya? Gue udah gak bisa ngebalikin waktu. Gue udah gak bisa merubah apa yang udah terjadi. Jadi benar-benar abis ketemu ibu tadi, itu makin ngebuat gue udah, waktunya lepas. Waktunya terbang, Sadam. Lo harus terbang. Gitu. Udah bener terbang lo abis ini. Iya. Dan itulah kehidupan ya. Mungkin satu orang kita temui bisa jadi dia adalah pendorong atau triggernya untuk kita menemukan hal baru ya. Kalau tadi the best advice dari si ibu ya, sekarang dari gue langsung nih. Penutup ya. The worst advice yang pernah lo terima? Ada waktu itu dari seorang guru. Ya kan? Tapi bisa gue bilang dia bukan guru terbaik, karena apa yang diomongin ini malah ngebuat banyak orang bertanya-tanya waktu itu. Dia pernah ngomong, kalau kemampuan kalian seperti itu, gak usah punya mimpi setinggi itu. Itu menurut gue worse. Kenapa? Karena gak ada yang tahu ke depannya manusia tuh bisa berkembang sampai mana. Setuju. Gak ada yang tahu. Dan jangan pernah batasin mimpi orang. Mimpi gak ada batasnya. Dan menurut gue, dengan lo udah ngeset barrier di awal, dengan bilang bahwa gak bisa karena kemampuan lo kayak gitu, sedangkan kemampuan bisa berkembang, itu udah salah. Sedangkan manusia itu sewaktu-waktu atau bahkan setiap harinya belajar. Itu sih. Dan lu sudah membuktikan itu kali ya? Bisa dibilang. Wow, terima kasih banyak Sadam sudah ke Suara Berkelas. Ini menurut gue salah satu conversation yang deep sekali karena full ngomongin tentang dunia. Dan gue harap conversation ini bisa membuka kacamata teman-teman untuk terus berkembang. Dan kalau teman-teman mungkin mau belajar detail bareng Sadam, please follow Sadam JPG, dan ntar gue bisa taruh link di deskripsi kalau lu misalnya mau belajar lebih detail tentang produk-produk atau cara simple untuk traveling. Makasih Dam. Makasih semuanya. Thank you.